Assalamualaikum bang. Lagi di mana lu? Di masjid. Kagak melepuh lu bang. Astagfirullahaladzim, lu kan badan isinya setan semua. Masuk masjid, aduh bahaya banget, lu bisa melepuh, lu kebakar. Beneran. Ya iya, lu lihat aja muka lu aja galak begitu lo, kayak kuntilanak PMS lu. Hati-hati lu main ke masjid. Kalau tobat beneran lu. Iya, jadi gue nelfon lu ini, gue ada perlu nih bang sebenarnya bang. Ini gue kebetulan dapat penumpang. Ini dia ketempelan setan bang. Dari tadi gue terawang, aduh ngeri banget ini bang, asli. Ini jadi ceritanya gue pengen lu ngobatin penumpang gue dari jarak jauh. Kasian banget soalnya bang, beneran ini mah prihatin. Tatapannya kosong. Iya, itu dia kalau lagi gabut nih suka ngebut jempol kaki. Lah kan ribet bang, kasihan. Iya beneran bang. Iya bang beneran. Ini kalau dia kumat nih, ini lebih ngeri lagi. Iya bener, tadi dia bilang dia tuh kalau kumat, dia kalau habis mandi nggak pakai baju, pakai anduk. Basah bang, baju basah, anduk dulu. Gimana sih bego malah. 20 Jadi gimana nih bang, cara ngobatinnya nih bang, penumpang gua? Kalau bisa dari jauh nggak apa-apa, biar sekarang cepat sembuh. Lah iya kasihan bang. Dia nih ya, dia pernah dia nonton film, adegan pohon rubuh, dia nangis. Iya benar, yang paling parah kemarin, abis mandi, dia nyari daster, minta bantuan tim SAR. Saking takutnya. Kagak tega gue bang, beneran gue. Cobatin kangen. Udah gitu bang, nih kalau lagi kumatnya datang, kalau lagi dia kesurupan ini, mintanya suka aneh-aneh bang. Kemarin kan dia ulang tahun nih, penumpang gue ulang tahun. Terus dia tuh pas kita lagi potong kue nih, dia nggak mau niup lilin, malah minta niup Gunung Merapi. Lenggah sekalian lu survei kiamat bang. Emosi gue. Jadi emosi gue. Sombong amat. Terus ini bang, kalau dia udah kumat bang, ngeri banget bang. Diajak ngomong kagak mau, diajak makan nolak, udah kagak nafsu makan sama sekali. Gue pernah kemarin, karena kasihan kan dia nggak makan-makan, gue ajak ke mall, akhirnya gue ajak makan. Begitu sampai mall, baru depan pintu nyium kening satpam. Kan gue malu bang, gue sebagai teman, mana sih satpam cium-cium kening ini. Tapi ini bisa dimaklumi sih bang, ini penumpang gue nih bang. Kalau kita kan dulu pas lahir, itu biasanya ada anak bayi yang nangis, ya nggak? Ada yang kencing. Kalau dia ini beda. Dia nih dari lahir, baru juga lahir, baru keluar lahir, udah ngelus brewok dokter. Gatel dari lahir. Ribet kalau begini cara. Emosi gue. Ya udah bang, gitu aja ya. Ya udah, pokoknya lu doain ini penumpang gue biar dia cepat sembuh. Kasihan bang, pokoknya bang. Dia juga nyesel. Dia tuh dulu gara-gara begini tuh, gara-garanya dulu tuh waktu masa-masa dia SMA, itu dia tuh pernah masang susuk di tikungan usus buntu. Lah mentok kan putar balik gimana? Ribet. Makanya jadi begini. Gitu aja ya. Ya udah. Ayo bang ya, makasih bang. Ayo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini abang yang mau ini ya? Mau nikah hari Senin ya? Iya, saya dari kantor ini. Saya penghulu pak. Mau jadi jagoan lo? Nanti Senin jadi nikah kan ya? Nikahnya beneran hari Senin? Aduh, kalau bisa ganti hari deh. Hari Senin tuh kalau menurut mitos ini kurang bagus buat pernikahan. Iya bang. Nih gini saya kasih saran. Gimana kalau abang nikah malam Jumat Kliwon aja? Beneran, ini bagus banget bang. Kelebihannya banyak kalau malam Jumat Kliwon. Jadi tamu yang datang itu nanti dari mulai suster ngesot sampai setan kredit panci datang semua. Gimana? Oke kan? Siap, udah berangkat gitu. Mantap. Lagian bang, ini kalau abang nikah penghulunya sama saya, itu pernikahan bisa hikmat dan adem bang. Pernikahannya juga
pasti langgeng nih. Iya, kemarin saya ada tetangga saya mau nikah, saya yang nikahin kan. Dia request, pengen punya anak pemberani dan gak penakut. Itu bisa request kalau saya yang nikahin, Bang. Akhirnya itu, begitu dia nikah, ijab kabul saya ganti pakai sumpah pocong. Biar anaknya tuh pemberani dan gak penakut. Nah beneran, Bang, pas anak udah gede, ya itu anak jadi pemberani dan gak penakut. Sekarang dia sukses jadi satpam Oyo. Mantap nggak? Apa bisa request juga nggak apa-apa kalau masalah. Dia orang bukannya. Iya. Saya juga pernah, Bang, nih nikahin dulu ada janda sama duda. Saya nikahin. Rukun kan, nikah. Jadi ini yang duda, dulu istrinya meninggal karena kecekek BH. Nah, kesian dia tuh nggak nikah bertahun-tahun kan. Nah, akhirnya ketemu tuh sama janda tuh. Nah, mereka mau nikah nih. Kalau yang janda dulu suaminya belum meninggal tadinya. Cuma karena setiap hari itu suami sering nontonin TikTok cewek dasteran. Astagfirullahaladzim. Ini suami pas mau meninggal kena azab, Bang. Dia ngucek mata pakai celurit. Debus. Main emosi tuh jadinya, Bang. Nah, pas mereka udah mau nikah nih, Bang, udah sampai depan saya, ini pas mau ijab kabul, suaminya kesurupan. Iya bener, kasihan banget. Itu saya tanya-tanya kan setannya, ini siapa nih setan nih, kok bisa kesurupan pas mau nikah? Ternyata itu kata setan, suaminya pas dia mau datang ke pernikahan, suaminya habis kencing di kotak amal. Kebangetan banget itu orang, kan gas sekalian lo di asbak posyandu kencing. Nggak ada tempat aja, heran gue. Belum lagi, Bang, gue pernah nikahin kakek-kakek umur 80 tahun sama anak gadis umur 17 tahun. Mantap gak ya, penghulu senior gue. Iya. Ini dulu pas ijab kabul gak ada masalah, nikah lancar semua. Begitu pas acara dandan, itu kulit pipinya nyangkut di busa bedak. Rame ambulan, gak jadi nikah tuh. Belum lagi kemarin ya ada tetangga saya nikah udah lama, Bang, udah 10 tahun belum punya anak. Saya kan kasihan kan, saya kasih anak, mereka marah. Saya kasih anak gajah. Oh gedean katanya. Masih saya kan, aduh, mana penghulu nih. Ya udah, Bang. Gitu dulu ya. Pokoknya nanti pernikahan Abang akan saya urus sampai beres. Abang tenang aja udah. Dijamin beres ini mah. Iya, saya masih ini soalnya masih ada sampingan. Ini kan saya sekalian jadi taksi online. Ini saya masih nganter penumpang. Ini ada juragan tanah mau nyari kuburan. Udah gitu aja, Bang ya. Ayo, yuk, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Abang, apa kabar lu? Alhamdulillah. Lu masih ini, Bang, doyan malakin anak yatim? Astagfirullahaladzim. Lu anak yatim dipalak-palak lu, udah kesian gak punya bapak, Bang. Lu mau lu? Nanti lu lagi malak anak yatim lu, bisa lu dikutuk lu, jadi keset panti pijet, Bang. Macem lu, Bang. Iya. Bang. Iya, ini udah lama nih gue pengen ngajak lu tentang hobi yang kita jarang lakuin nih. Jadi rencananya nih besok banget nih gue mau ngajak lu untuk nostalgia, kita akan nyulik anak Pak RT. Gimana? Oke gak? Sip. Nah, sebelum kita mulai menculik besok, Bang, ada beberapa rencana yang harus gue jelasin ke lu ini supaya culikan kita ini berhasil, supaya kita bisa bawa pulang anak gadis PRT ini. Iya, nih yang pertama nih, besok sebelum lu berangkat nyulik, ketika lu bangun tidur, hal pertama yang harus lu lakuin adalah lu cuci muka pakai sabun bekas cebok, supaya wajah lu kelihatan jujur. Gimana? Yang kedua, lu harus punya niat yang tulus sebagai penculik, Abang. Iya, jadi ketika kita hendak menculik, kita harus baca doa dulu. Nah, gue perintahin sama lu, ketika lu mau berangkat menculik, lu harus baca doa. Dari mulai doa makan sampai doa gosipin RT lu baca. Biar lancar ini culik, Bang. Saya banget lu sama gue.
Nah, ketika hendak kita menculik anak gadis Pak RT, yang pertama harus kita lakukan adalah mengalihkan perhatian Pak RT. Ini udah pasti. Iya, jadi nanti tugas elu adalah menyamar sebagai pengemis, Bang, yang akan minta sumbangan ke Pak RT. Ya kan RT kan biasa diminta sumbangan. Nah, tapi sebagai daya tarik agar Pak RT perhatiannya betul-betul tertuju sama lu harus pasang susuk di jempol kaki yang cantengan. Biar tertarik dia. Oke nggak? Dan nanti ketika Pak RT udah mulai keluar rumah dan udah mulai tertarik ngelihat lu nih, Bang, sebagai pengemis, yang pertama kali harus lu lakuin di saat itu adalah cium kening Bu RT. Ya biar Pak RT-nya terharu nanti, Bang. Lancar kita julid jadinya. Dan yang kedua, yang perlu kita lakukan setelah perhatian Pak RT teralihkan adalah kita harus cuci muka, Bang. Cuci muka, biar mata kita jernih. Jangan sampai kita lagi nyulik, mata kita kelilipan kutang Bu RT. Gimana? Paten nggak rencana gue? Nah, setelah si anak gadis Pak RT ini berhasil kita culik, Bang, berikutnya kita akan minta tebusan kepada Pak RT. Gimana? Yang nilai tebusan ini bisa membuat kita kebeli lumba-lumba yang pakai behel gigi. Gimana, mantep nggak? Udah nurut aja kata gue juga. Yaudah, Bang, intinya kita harus sama-sama nih. Kita harus kompak dan istiqomah mewujudkan cita-cita kita menabung duit haram. Gimana? Jangan kayak dulu kita miara tuyul. Tuyul kalau disuruh kerja pulang nggak pernah bawa duit. Sampai tuh tuyul pernah saya ajak muhasabah, Bang. Tuyul yang budiman kesini kamu. Kenapa? Kenapa? Kamu kalau disuruh kerja nggak pernah berhasil nyuri duit, wahai tuyul. Itu tuyul. Ternyata Bang, itu tuyul jawab katanya, saya tuh Pak Majikan kalau udah gede pengen jadi baim wong. Rajin sedekah, tuyul begini gawat, Bang. Sombong amat. Ya udah, Bang. Ya, ini udah dulu teleponnya ya. Ya gue masih sibuk soalnya. Ini aja ntar sore ini gue ada acara. Gue mau nganter bini gue ngambil sertifikat debus. Kalau dimasak paku mulu, Bang, di rumah, heran gue. Iya, ini juga gue masih nyetir, Bang. Ini lagi di jalan ini. Iya, gue mau nganter ini pelatih sirkus ngelatih duyung mungkin. Gitu aja, Bang, ya. Oke deh, Bang. Ayo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bang. Alhamdulillah diangkat juga. Lu lagi di mana, Bang? Sehat kan? Ih, bentar-bentar, ini suara lu kayak orang habis nangis, Bang. Lu kenapa? Lu ditolak cewek? Astagfirullahaladzim. Dukun lu cuti mudik, Bang. Lu ditolak gitu. Astagfirullah. Ini makanya gue kasih tahu sama lu, Bang, ya. Gue kasih tahu nih. Lu kalau menjalani sebuah kisah percintaan, jangan pakai ilmu-ilmu pelet. Iya, cintanya nggak tulus, Bang. Pernah ada tetangga gue nih, dia pas pacaran pakai ilmu pelet, jadi nikah kan. Begitu dia nikah, punya anak, anaknya bawa menyan second. Mau begitu, ha? Bang, ini jadi nih niat gue mau nelpon lu ini sebenarnya. Gue nggak enak juga ngomongin. Gue pengen nagih utang ke lu, Bang. Iya, lu utang kagak bayar-bayar lu. Padahal utang nggak banyak-banyak tapi nggak mau bayar-bayar. Iya, lu utang kagak dibayar tapi status WA lagi belanja mulu. Iya, lu parah banget lu. Lu ibarat nih kalau orang manusia nih, palanya pakai kalung emas tapi bawahnya kagak pakai celana. Lu persis sudah. Belanja mulu tapi utang kagak mau bayar. Datang ke rumah sakit, infusan diposting. Lu masang infus apa masang togel? Jangan posting, kesel aja lu. Nih, Bang, lu hidup jangan kebanyakan gaya. Jangan ngegede-gedein gaya hidup. Iya, jadi utang sana sini. Pikiran duit mulu. Lu sama gue minta duit mulu lu. Iya, lu gak sekalian lu tidur di dompet Raffi Ahmad lu. Matrek banget, gue heran punya abang lu bener-bener lu. Iya lah, lu utang tuh dibayar, Bang. Sombong amat. Nih lu contoh gue adek lu.
Gue tuh hidup kagak pernah matre bang. Gak pernah ada yang minjem duit, gak pernah gue. Gue tuh gak punya utang sampai sekarang. Ih beneran. Gue nih ya, saking hidup gue tulus dan bersyukur. Gue punya beras 3 liter aja, besok berhenti kerja. Gimana nggak tulus? Lu contoh gue adik lu. Larat lu. Gue nih bang, iya biar hidup gue ngirit, kagak punya utang begini, duit nggak ada, tapi gue punya pacar, nggak pernah ada yang nolak gue. Beneran, gue punya pacar aja, cewek gue cakep bang. Itu bodinya bukan main, umurnya 17 tahun, lu tau sendiri kan, body anak 17 tahun. Ini cewek gue body nggak main-main, itu bodinya, lu pernah lihat nggak? Angkot abis semirban, nah kayak begitu. Mulus bang. Mukanya, waduh kalau perawatan glowing, cerah mukanya. Pernah gue malam-malam ajak cewek gue jalan ke mall, itu saking mukanya glowing, dikerubutin laler. Kirain muka. Mana nggak hebat. Tapi bang, cewek gue tuh walaupun dia cantik, mukanya glowing, bodinya seksi, dia tuh kagak pernah matre. Gak pernah namanya minta duit ke gue, gak pernah. Dia tuh orang yang paling prihatin, paling pengertian. Beneran bang. Nih gue, kalau gue sedih nih, cewek gue yang nangis. Ih beneran. Dia tuh kalau nangis lama bang, sampai pemerintah ngirim perahu karet. Saking lama dia nangis bang. Nah, cewek yang kayak begini. Ada lagi nih bang, cita-cita mulia cewek gue nih bang. Ini udah orangnya cantik, bener-bener cita-cita yang mulia bang. Dia tuh pengen nikah cepet-cepet sama gue, pengen nikah muda. Katanya biar dia tuh nanti cepet punya anak. Terus cita-cita dia tuh bener-bener impiannya, pengen bisa mandiin anak pakai mobil pemadam kebakaran. Mental doang. Beneran bang, cewek gue. Intinya pokoknya gue nelfon ini pengen nagih utang ke lu. Ini udah lama banget bang, lu kagak mau bayar-bayar, lu mau kapan bayar sih bang? Walaupun gue adik lu tetap bayar utang bang. Iya gue tuh lagi butuh duit banyak nih soalnya. Gue tuh pengen jadi kepala desa bang. Gue nih kalau jadi kepala desa nih, kalau lagi kampanye, itu sampai pohon toge aja gue pasangin foto. Pohon toge. Iya bener, nih lu jangan salah. Gue kalau jadi kepala desa, jangankan harga minyak, celana tukang minyak bisa gue turunin. Gue saking pengaruh gue hebat. Keren banget. Oke. Yaudah deh bang. Ini teleponannya udah dulu deh ya. Kelamaan soalnya ini gue nelfon. Gue masih di jalan soalnya. Lagi nyari ini telur bebek yang masih gadis. Pokoknya gue doain dulu. Mudah-mudahan lu gak ditolak cewek lagi bang ya. Sian soalnya gue ngeliat lu. Oh iya bang, satu lagi, lu jangan lupa cukur rambut lu. Iya lu ngaca coba. Jangan sosok cakep lu ngaca. Rambut lu, ngaca. Lu lihat tuh rambut apa hordeng panti pijat gue tanya. Rambut acak-acakan begitu. Yaudah, udah gitu dulu ya. Lampu merah lagi nih. Yaudah, gitu dulu bang. Udah dulu teleponnya ya. Ini gue mau nganter ini tukang pijat urat miskin nih. Yaudah bang ya. Ayo, assalamualaikum. Kasih bang. Ya, kasih tips dong buat kita nih, kita ngegembel terus ya. Gampang. Gembelnya nih. Gampang. Ente kalau mau sukses jadi gembel, ikutin gaya Sultan. Ana nih, saking ana banyak duit. Ana pusing dikit aja, pusing dikit. Apotek bisa berhenti kerja. Ana bayarin. Bayarin aku. Wih, Sultan. Jangan kayak ente. Ente ini, aduh gembel. Ana lihat pakaian ente compang camping. Iya nih gini. Muka demek kayak koyo second hansip ente berdua ini. Demek bulu. Kain bagus-bagus. Ada ini. Feci. Udah tahu Feci? Feci, pria yang layak untuk dicintai. Kan tapi pengen nanya misalnya nih. Iya. Sultan dari Arab apa dari mana? Ana Arab. Ah, bohong ah. Arab, lihat tikungan hidung. Hidungnya pakai jempol air. Perosotan TK ini. Ente kalau jadi gembel atau ngemis, itu harus mendalami peran sebagai gembel. Jadi mulai besok ente datang ke sini lagi. Ente harus sambil ngemilin sampah meminum air got. Biar apa itu? Istiqomah ente, masuk surga langsung. Modar mampus. Terima.
Nggak bener nih kita nih. Gimana sih? Seriusan lah. Turun temurun dari bapaknya. Nah. Langsung mati semua. Kayak gitu. Mana tips suksesnya Tan? Ada. Itu sabar dulu. Ente kalau jadi pengemis, umumnya pengemis itu bajunya kotor, tidak menjaga kebersihan. Nah gini compang-camping dikit. Ente harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oh ini baru nih, bener. Iya. Berarti nanti kita harus perhatiin lo ya. Contoh Ana, Bagus. saking Ana menjaga kebersihan, Ana kan fulus banyak Sultan. Ana kalau kencing, ceboknya pakai mesin cuci. Mau lihat, coba lihat. Apa? Tahu kan? Ya, itu mau di laundry sekalian, ayo bawa. Belum lagi, kebersihan tangan itu sangat penting buat kita. Penting. Itu kan makan tiap hari. Gembel makan tetap kan? Tetep. Aku dari SD belum makan. Belum makan. Itu napas jadi daging. Dari sana ya. Oh, SD dari sana. Wah, dekat. Bayang banget. Oke, mohon maaf jadi berisik gitu. Terus bang, terus. Jadi, ente kalau makan, tangannya harus dicuci dulu. Ana pernah satu kali Sultan lupa cuci tangan mau makan. Begitu Ana makan habis tangan kotor. Malamnya Ana mimpi. Ini mimpi bukan sembarang mimpi. Ana mimpi tangan Ana yang suci ini ngelus-ngelus bini Pak Camat. Mimpi apa tadi malam ya? Ketemu orang kayak gini. Ente Tipsnya nggak ada yang bener. untuk ente sukses ini. Sukses pasti. Yang bener dong, tipsnya dong. Jangan jadi bodoh. Ini semua. Udah 2 poin ente kan, catat semua. Iya. Ini ada poin yang ketiga, enggak ada penting. Ana selalu rajin sedekah. Hidupnya Sultan rajin sedekah. Oh, keren. Sampai-sampai kotak amal di masjid, Ana ganti jadi kotak penalti. Lucu nggak? Lucu. Tapi mohon maaf, jadi berisik. Ini Ana lagi ngasih arahan sama dia. Lagi. Ini asli. Ini langsung dari Arab, namanya Mas Cahyono. Cahyono itu pada Ana personel Blackpink. Cahyono. Kirain itu mas ini. Masa depan aku sama dia. Nyalip terus ini. Nyalip terus. Halo. Assalamualaikum, Yang. Lagi di mana? WC umum. Ngapain? Nyari hidayah. Astagfirullah. Lu nyari hidayah di WC umum lu. Solehah kagak, lu bisa kesambet setan mules. Macem-macem aja kalau dibilang lu. Nih aku kasih tahu nih, kalau kamu pengen jadi wanita yang solehah seutuhnya, itu nggak usah susah-susah, gampang. Ngapain kamu nyari hidayah ke WC-WC umum? Nggak bakalan dapet ya. Nih aku kasih tahu ya. Yang pertama, kalau kamu pengen jadi wanita yang solehah, itu kamu harus bisa menutup aurat sebagai wanita. Iya bener. Aurat wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu harus ketutup semua. Jangan kayak sekarang nih kamu nih, atas pakai kerudung, bawah pakai legging Kung Fu Panda. Ketat ngapain? Speaking. Kamu tuh harus selalu nutup aurat ya. Iya. Kalau baju kamu kurang, nanti gampang nih. Aku beliin kamu kain kafan bekas Ultraman nih, biar seksi kamu ya. Udah gitu aja udah, bisa ribet. Yang kedua nih, kalau kamu pengen jadi wanita yang solehah seutuhnya, kamu juga harus pandai menjaga lisan kamu. Jangan sampai lisan kamu itu bisa menyakiti hati orang lain. Beneran, lisan kita harus dijaga. Dan juga kamu tuh harus tahu diri. Kamu dengerin deh suara kamu. Ngomong sendiri, coba dengerin suara kamu. Aku nih kalau lagi dengerin suara kamu nih, berasa lagi dengerin cek sound speaker tahu bulat. Kagak ada bassnya suara tuh. Sombong amat. Yang ketiga nih, kalau kamu pengen jadi wanita solehah seutuhnya, itu gampang banget.
Kamu harus pandai menjaga pandangan mata kamu. Kamu hanya boleh melihat kepada hal-hal yang halal aja ya. Benar, jangan lihat ke cowok-cowok cakep lain, artis Korea, nggak boleh. Haram pandangan kamu. Kamu ngelihat ke aku nggak apa-apa, halal kan? Aku kan suci mensucikan aku mah. Apa? Ya beneran. Kamu nih, jangan kayak sekarang nih. Kamu naik ojek, turunnya minta cium kening. Ngaco. Kening ojek cium. Ini mah aku ngomong gini karena aku tuh sayang banget sama kamu. Iyalah, aku pengen tuh kita sama-sama masuk surga. Hidup kita berkah. Jangan kayak tetangga kita yang ini bininya galak banget sama suaminya. Iya beneran. Kemarin nih, suaminya cantengan di jempol kaki. Itu diamputasi dari leher. Coba bayangin. Shock aku. Belum lagi pas kemarin, pas lagi masak-masak. Suaminya dipanggil gak datang-datang, kagak denger kupingnya. Itu disamperin sama bininya. Itu kupingnya suami disumpel pakai softtek bekas. Ini bini apa algojo penggal ini? Ngeri deh. Pokoknya aku pesan sama kamu nih, kamu harus jaga aurat kemana-mana. Aku kan kerja jauh. Kamu kalau keluar rumah harus pakai kerudung, jaga aurat. Ya, nggak boleh ketat-ketat baju. Jangan kayak tetangga kita dia. Nenek-nenek umur 70 tahun. Segala pakai tank top gambar naga. Lah, boro-boro seksi. Nyolek dikit udah sesak napas. Mampus. Lagian ya, kamu jangan sekali-kali mencoba-coba kamu pakai pakaian seksi keluar rumah. Oh ngeri, azabnya nggak main-main. Itu orang yang kalau semasa hidupnya suka pakai baju seksi nih, cewek terutama. Itu kalau dia meninggal, kain kafannya dipakein pampers. Hah? Ngeri ya, bahaya. Yaudah ya, gitu dulu aja ya. Ini soal aku masih di jalan. Ini biasa nak, ini taksi online aku. Ini juga aku lagi nganter ini apa? Tukang emas mau nagin panci ini. Agak jauh soalnya. Yaudah, gitu aja ya. Ayo, assalamualaikum. Aduh.